Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah wa nasarah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, akhasul khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa Kiai Haji Dr. Andas Mukhlis, Dewan Penasehat guru kita Kiai Haji Dr. Andas Ahmad Sobari, guru kita Kiai Haji Tubagus Adang Abdullah, Bapak RW, Bapak RT dan para jamaah yang lainnya. Alhamdulillah, seperti biasa di malam Rabu ba'da maghrib kita adakan pengajian rutin membahas tentang fikih, terutama madhab Syafi'i. Juga terkadang kita istitrad atau membahas tasawuf, tauhid dan lain-lainnya. Baik, materi kita sudah sampai di sunnah sholat. Baik, insyaallah tadi pertanyaan insyaallah Pak DKM akan dijawab di penghujung pengajian kita insyaallah. Ya, yang jelas kemarin sunnah di dalam sholat diingatkan kembali. Yang pertama, sunnahnya sunnah hayat ya, jumlahnya ada 15. Yang pertama, mengangkatkan kedua tangan ketika takbiratul ihram, itu hukumnya sunnah, sudah dibahas. Waraf'ul yadain, dan mengangkatkan kedua tangan ketika ruku, namanya takbir intikal. Selain takbir yang pertama namanya takbir intikal. Kalau yang pertama namanya takbiratul ihram. Intikal itu berpindah posisi, intikal nakal. Intikalun min dari dunia ila daril akhirah, berpindah dari desa dunia menuju ke desa akhir. Takbir intikal ini takbir pindah posisi, berdiri. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ruku. Nah, takbirnya ini sunnah. Jadi ketika kalian pun tidak mengangkat tangan, sah salatnya. Cuman tetap kena hukum makruh karena kalian sudah melanggar hukum Konsekuensinya ketika melanggar sunnah, ya otomatis pahalanya berkurang. Baik. Kemudian yang nomor ketiga, menempatkan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Allahu akbar. Jadi kalau ada orang yang sholat kanannya di bawah, kirinya di atas, sah, tapi makruh. Allahu akbar. Balik. Kecuali kalian sholatnya pakai kamera selfie, kamera depan, otomatis kebalik. Jadi kalau ada ustadz lagi live streaming pakai kamera depan, kadang-kadang lagi makan, ustadznya nggak sopan, kok ngajarin nggak bener, kok makan tangan kiri nggak gaul. Otomatis kalau kamera selfie, otomatis kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Makanya tabayun dulu nanya, ngerti? Kalau kamera depan pasti kebal. Kalau lagi makan saya kira-kira tangan kanan nih aslinya. Kalau pakai kamera selfie kanan tangan kiri. Netizen maha benar. Wah, kiainya nggak benar. Baik. Lanjutannya watawajuh, membaca ini wajah tuh, atau lebih kenal dengan doa istiftah atau doa iftitah. Kalau kata santri wajan istif'al atau wajan ifti'al. Ya, boleh sulasi mazid warna kedua bab kedua, atau sulasi mazid warna ketiga bab awal. Istif'al atau istif'al atau ifti'al. Yang kelanjutannya wal jahru wal isti'adah, membaca a'udzu billahi minasyaitonir. Masih ingat Pak RW yang minggu lalu? Ingat, insyaallah. Kemudian wal jahru fi maudihi, mengeraskan suara di salat yang memang jahar. Maghrib, Isya. Wal israr fi maudihi,
dan memelankan di tempatnya pelan. Jadi kesimpulan, kalau kita sholat maghrib, isya, subuh nggak disuarain, nggak keras, seperti sholatnya sendirian di rumah, Allahu Akbar, kena hukum makruh. Karena merasa sholatnya sendiri, dia nggak berani dikerasin, takut kedengaran tetangga kalau dia nggak berjamaah. Padahal tetangga udah tahu kalau dia nggak pernah ke masjid. Tapi insya Allah jamaah di sini rajin ke masjidnya, amin. Jamaah, mikirlah kali-kali ya, masa kita mati nanti disolatin pengen di masjid, tapi ketika hidup masih hidup nggak mau ke masjid. Kira-kira kita sholat nanti mau disolatin di rumah atau di masjid? Berarti waktu hidupnya harus rajin ke masjid. Kalau orang yang nggak pernah ke masjid, matinya pengen disolatin di masjid, kerandanya mentok tuh di pintu, gak bakal bisa masuk karena dia memang jarang berjamaah. Serot pelan. Zuhur sama, kalau kita diganti zuhur sholatnya keras, alhamdulillahirabbil alamin. Kok sholat zuhur dikerasin? Wah batal nih sholatnya. Bukan batal, sah sholatnya, tapi kena hukum makruh karena mengeraskan di tempat pelan, atau sebaliknya memelankan di tempat keras, hukumnya sunnah. Ketika sunnah dilanggar tidak batal sholat, tapi makruh. Bisa dipahami? Insyaallah. Dan dalam kitab Nihayatul Zain, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan sama halnya dengan qada. Sholat qada, sholat yang terlewat, tergantung waktu sholat qadanya. Maksudnya begini, kalau kalian ini tadi sholat zuhur tertinggal, tidur setengah 12 begadang, baru tidur setengah 12, bangun jam 4, astagfirullahaladzim, ya, mana ma'au nasya fal yusalli idza dzakara, kata Rasul. Barang siapa yang tertidur atau lupa, maka bersegeralah sholat ketika dia ingat. Kata ulama, kalau memang sholatnya ada udzur, meninggalkan sholat ada udzur, maka tidak wajib saat itu juga mengkodoknya. Dia kodoknya waktu isya. Zuhur kan pelan, berhubung di kodonya di waktu isya, maka zuhur kena hukum isya, alias sunnah dikeraskan. Bisa dipahami? Dan sebaliknya, sholat maghrib tertinggal, nggak kuat pulang kerja setengah 6 tidur, bangun jam 8, sholat maghrib kelewat, betul? Nanti kodonya zuhur aja pas waktu istirahat kerja. Nah berarti hukum maghrib kena hukum zuhur. Berarti maghribnya dipelanin karena di kodonya di waktu zuhur. Insyaallah bisa dipahami ya. Insyaallah. Insyaallah. Nah, wa ta'min, kemudian membaca amin. Amin Rabbik fili kemarin sudah dibahas. Ya, ada hadisnya, hadis hasan riwayat Imam Abu Daud. Kemudian wa qiraatus surat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, membaca surat sesudah Fatihah hukumnya sunnah hayat. Jadi ketika ditinggalkan tidak sunat sujud sahwi dan tidak membatalkan sholat. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang kita kaji ini, Fathul Qarib atau Takrib, ya, Imam Abi Suja, disyarah oleh Imam Baijuri dan Imam Syekh Nawawi. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, ketika si makmum berjamaah dengan si imam di rakaat ketiga sholat maghrib atau rakaat ketiga dan keempat sholat isya, si makmum sudah selesai membaca Fatihah. Rakaat ketiga imam pelan atau keras? Jawab, pelan atau keras? Jadi nggak ketahuan kan kalau imam selesai baca Fatihahnya atau belum, betul? Si imam bacaannya telat, makmum beres. Amin. Dalam hati, kok belum ruku juga ya imam? Karena telat, kita udah duluan. Maka kata Imam Ghazali, bacalah surat. Walaupun di rakaat ketiga dan keempat. Kenapa? Idla sukuta fis sholat. Karena tidak ada harus diam di dalam sholat. Selalu terus berzikir kepada Allah.
Ya, daripada begini kalian lama amat sih imam kok belum ruku juga. Nah, daripada ngedumel, ngomong gak jelas, mendingan baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah selesai baca surat, imam belum ruku juga. Kata Imam Ghazali, baca surat lagi. La ba'sa bitakrori qiraati surat. Tidak masalah kita mengulang surat daripada kita diam. Karena salat itu tidak harus diam. Maka dianjurkan ketika gerakan dan ucapan rukun qauli dan rukun fa'li itu harus bareng. Itu sudah dibahas kemarin di rukun ya. Maka takbir itu barengkan. Allahu Akbar. Jadi ucapan selesai, gerakan selesai. Ruku pun sama. Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Jidat kena tempat sujud, bar selesai. Jadi kata Imam Syafi'i apa? La yakhlu minadzikri, gerakan kita tidak ada yang sepi dari zikir, terus ada zikirnya. Maka ketika kita berdiri, amin, imam belum selesai baca amin, belum selesai baca Fatihah, belum ruku juga, maka makmum baca surat selesai, imam belum selesai juga, kita terus baca rakaat keempat pun sama seperti itu. Jadi baca surat untuk makmum. Kalau imam baca Fatihah saja. Boleh. Itu fikih itu luas. Fikih itu luas. Ya wong saya analogikan kemarin fikih itu ngambilnya dari Quran dan hadis. Quran dan hadis kan produk. Nanti hasil produknya fikih. Produk itu apa? Seperti kapas. Nanti kapas diolah jadi benang. Benang diolah jadi celana. Nah celana modelnya banyak gak? Banyak. Ada celana sirwa yang kantong 1, yang kantong 2, yang kantong 6 tuh yang sirwa tuh. Kalau acara maulid bisa dipakai, lumayan kan buat ngantongin cau tuh pisang. Bolu masuk, ada yang pakai sleting 2, macam-macam. Hasil dari produk fikih pun sama, maka terjadilah banyak perbedaan pendapat. Luas fikih itu. Maka kalau mengkaji fikih itu rasanya takut menyalahkan orang lain. Khawatirnya di kitab yang lain pendapatnya boleh. Begitu. Makanya saya katakan tadi ini kitabnya kitab Fathul Qorib. Ketika ada yang nanti bertentangan, Ustaz, kalau saya begitu, silahkan di kitab apa berikan kepada saya. Kalau memang dalilnya ada, mangga. Bisa dipahami? Kan saya bilang Fathul Qorib. Kalau antum nanti pernah dengar dari kiai yang lain, ustaz yang lain tidak sesuai dengan saya, antum membawa referensi yang jelas, saya terima insyaallah. Alal haq, insya. Makanya saya pun ngambil referensi dari yang lain, Bidayatul Hidayah, Al-Wajiz, Al-Wasi, Sarah Minhaj dan lain-lainnya. Banyak. Ba'dal Fatihah li imamin wa munfaridin bi rak'atai subhi wa ulatai ghairiha. Wa takunu qira'atu surat ba'dal Fatihah. Fala qaddama surah 'alaiha wa lam yusam. Sudah. Kemudian wa takbir indal khafdil lirruku'. Takbir intiqal ketika mau ruku itu pun sunnah hae. Apalagi sunat hayat wa qaulu sami Allahu liman. Jadi kalau kita bangkit dari ruku tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sah salatnya. Karena mengucapkan sami Allahu liman hamidah hukumnya sunnah. Lagi malas ngomong nih katanya, lagi sariawan. Ana rabbil azim wa bihamdi. Itu doang, nggak ngomong sami Allah, sah sholatnya. Cuman kena hukum makruh. Kena hukum sami Allah itu taqabbalallah, artinya taqabbalallahu minhu hamdah. Semoga Allah menerima yang memujinya. Itu kisahnya panjang nanti. Ketika Sayyidina Ali tertinggal sholat itu, ya, tertinggal sholat karena memang ada orang tua di depannya, karena dia tidak berani ngelewatin mendahului orang tua, dikiranya orang tua itu akan berjamaah sholat subuh, padahal Nasrani Yahudi, ternyata dia lewat. Sama kayak kita, lewat maksudnya dilewatin. Gombanya luar biasa, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, tapi masjid kau lewati. Ya, lewat terus. Kata Sayyidina Ali, ya salah. Kirain saya mau berjamaah, sudahlah saya nunggu.
Ternyata di masjid Rasul itu rukunya lama karena Jibril turun menahan bahunya Rasul. Jangan dulu bangkit, Ali lagi belakang. Karena kalau kau bangkit, Ali nggak kebagian rokaat, alias Ali tertinggal 1 rokaat. Begitu sampai di masjid, maka Sayyidina Ali melihat Rasul dan semua jamaah sedang dalam keadaan ruku, maka Sayyidina Ali pun mengatakan Alhamdulillah. Terdengar oleh Rasul ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah menerima orang yang mengucapkan pujian bagi Allah. Itu awal mulanya diucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sunnah. Rabbana lakal hamd idan tasoba qaiman. Nah, yang wajibnya i'tidal. Saya tekankan lagi, i'tidal itu wajib. Intasoba artinya tegak berdiri, qaiman. Jadi ketika kalian bungkuk belum sempurna berdiri tanpa ada udzur. Kalau ada udzur lagi sakit atau sudah tua itu boleh. Itu enggak sah salatnya, makanya jangan buru-buru salat. Sami Allahu liman hamidah. Cuma gini doang. Intasoba qaiman berarti pengertiannya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa syi'ta min syai'in baru ya. Itu i'tidal hukumnya wajib atau rukun salat. Tapi kalau mengucapkan sami Allahnya itu hukumnya sunnah. Lanjutnya wa tasbih fir ruku, membaca tasbih di dalam ruku itu sunnah juga. Subhana rabbiyal azim. Riwayat Imam Abu Daud diberi tambahan wa bihamdi. Nah, kita pakai riwayat itu. Kalau nanti ada sholat, dengar di samping kita cuma Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Itu ada riwayat lain. Makanya kalau kita tahu kan nggak bakal nyalahin. Oh, wa bihamdi ditambahin boleh, nggak pakai pun boleh. Tapi kalau kira-kira pahalanya lebih besar mana? Ya lebih besar wa bihamdi. Karena zikirnya lebih panjang. Ya kita kerja jam 8 sampai jam 4. Ya, sama enggak gajinya sama jam 8 pulang jam 5 lemburan 1 jam. Ini pun subhana rabbil azim sama subhana rabbil azim wa bihamdi lebih panjang mana bacaannya? Pakai wa bihamdi otomatis pahalanya pun lebih besar. Terserah, tapi bukan berarti yang ini salah benar, karena ini hukum sunnah. Kata Imam Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari, tidak ada sisi keunggulan dalam hukum sunnah. Ini sunnah, mana yang lebih baik? Semua baik, tidak ada yang lebih tinggi di atasnya. Kalau sunnah sama rata, ya. Lebih sunnah ini nggak bisa. Kata siapa? Imam Asqalani. Gelarnya Amirul Muhaddisin, master hadis dia. Tapi kata Imam Ghazali, kalau orang yang sholatnya sendiri atau imam yang makmumnya ridho, baca tasbihnya jangan 3 kali, 10 kali. Kalau sholatnya sendiri jangan 3 kali. Berapa kali? 10. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Kenapa? Buat mengejar pahala berjamaah yang tertinggal. Malah kalau bisa sampai 27 kali. Karena pahala berjamaah itu 27. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Nanti tasbih sujudnya sama. Subhanallah a'la wa bihamdihi, subhanallah a'la. Begitu. Wa tasbih fi sujud, membaca tasbih dalam sujud sunat hayat. Berarti kalau sujud dia aja nggak baca subhanallah bi'ala sah salatnya, tapi makruh. Wa wad'ul yadain 'alal fakhdain bil julus. Oh, makanya saya sering praktekkan, mohon maaf sampai enggak? Ya, meletakkan kedua tangan di atas paha. Ini hukumnya sunnah. Dalam kitab bahwa di Musoman, Sarah Subah dan kitab fikih Imam Syafi'i lainnya, termasuk dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Sarah Bidayah dan Hidayah, tangan itu diletakkan di atas paha, ujung jemari sejajar dengan lutut. Nah, ini sunnahnya begini. Jadi kalau kalian atau melihat orang yang sholat, jemarinya lebih. Aku
yang jadi masalah. Tidak bermadzhab tapi ikut-ikut imam mazhab digerakkan sekali pada Malik. Sekali doang. Ya. Enggak seterusnya imam mazhab. Makanya jangan ikut-ikutan. Tapi kalau ngikut ngaji boleh, tapi jangan ikut-ikutan. Tanya. Ya, jadi posisinya meletakkan kedua tangan di atas lutut, sejajar ujung jemari dengan lutut, itu termasuk sunnah hayat. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan sah sholatnya, tapi kena hukum makruh. Baik. Kemudian sunnahnya ini fa innahu yushiru biha mutasyahidan inda qaulihi illallah. Nanti diisyarahkan, diangkatkan jemarinya ini ketika mengucapkan illallah, syahadu alla ilaha illallah. Maka Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah dari rasa aroma tasawufnya mengatakan, menunjukkan dalil Allah itu esa, Allah itu satu, illallah. Itu alasannya kenapa kita harus ngangkat ketika mengucapkan illallah. Maka dalam hati kita tanamkan bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu, di ayat yang lain wa ilahukum ilahu wa. Baik. Kemudian wal ibtiras fi jamil jalsa. Duduk ibtiras. Tahu duduk ibtiras? Duduk di antara dua, yang kedua pantatnya diganjal oleh kaki. Itu ibtiras. Saya belum bisa praktekkan karena memang kaki saya belum normal nih, lututnya masih ada satu mata bisunya, jadi belum sempurna. Mohon maaf. Tapi yang jelas ibtiras itu duduknya seperti tadi. Sebenarnya tadi juga nahan sakit, cuman maksain sama kalian kasihan dipraktekkan agar lebih sempurna. Karena saya ingat di dalam buku Sinar Dunia tulisan bawahnya ada practice makes perfect. Ya, praktek membuat jadi harus dipraktekkan. Kemudian kelanjutan sunat hayat tuh, wa tawarruk bil jilsatil akhirah. Duduk tawarruk. Nah, bisa kalau duduk tawarruk. Tasahud akhir. Nah, kaki kiri ditaruh di bawah kanan, pantat sebelah kiri nempel ke tempat sholat, dan kaki kanan muwajihan lil kiblat, diarahkan ke kiblat. Nah, tuh. Begini sah, cuman makruh. Sunnahnya ini dilipat. Tapi kalau sedang sujud tidak dilipat, batal sholatnya. Begini sholatnya, nggak sah. Lihat kaki saya mohon, harusnya begini. Kalau ini wajib. Tapi kalau duduk sunnah, begini tetap sah. Sunnahnya, paham ya? Beda sujud dengan duduk tasyahud akhir. Begitu. Kemudian yang selanjutnya wa taslimatus saniyah. Salam kedua. Salam kedua itu hukumnya sunnah. Kalau salam pertama termasuk rukun sholat. Tetapi kata Imam Ghazali, untuk mendapat keutamaan, sebelum imam selesai salam kedua, maka makmum disunahkan untuk tidak salam terlebih dahulu. Kalau kita kan buru-buru malah ngejar imam. Begini maksudnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah imam ke kiri sempurna, baru makmum ke kanan.
Kalau kita mah enggak, imam baru mau ke kiri ngikutin, ikut dong. Yes. Imam ke kiri kita ke kan. Nah, sah enggak? Sah, cuman enggak dapat keutamaan. Afdolnya selesai. Sama halnya dengan masbuk. Ketika imam belum sempurna nengok atau salam ke sebelah kiri, jangan dulu bangkit berdiri melanjutkan rakaat. Kalaupun baru satu sah tetap, tapi makruh. Tuh banyak makruhnya kita dari tadi. Karena lagi menceritakan sunnah-sunnah sholat. Jadi sunnah-sunnah sholat kalau dilanggar itu hukumnya Assalamualaikum warahmatullah. Masbuk yang ketinggalan serokat udah bangun aja. Allah, jangan dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru mau membangun. Tapi kalau sebaliknya begini, belum sempurna, Assalamualaikum, baru alai, si makmum sudah berdiri, batalat sholat tuh, batal sholat. Minimal nengok ke kiri sudah sempurna, boleh berdiri. Afdolnya ke kanan. Sudah selesai, ke kiri sudah selesai. Awas, dari tadi melotot terus, serius atau memang lagi ngelamun? Bisa dipahami? Insya kan pelan. Dan kemarin disunahkan sunat khuruj, niat keluar dari sholat itu menurut ulama sahihnya bukan rukun tapi sunnah di dalam sholat. Jadi kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kebetulan dikaji tadi pagi bersama santri, ya. Ini disunahkan niat dalam hati mengucapkan salam ke sebelah kanan makmum. Niat salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nanti yang sebelah kanan ini disunahkan dalam hatinya menjawab waalaikum. Nanti ketika ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Makmum yang sebelah kiri jawab dalam hati, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mam, jangan batal itu salat. Macam-macam. Dalam hati saya ngomongnya dalam. Saya terinspirasi oleh para sahabat dan oleh para ulama. Man kana fi qalbi du'abah bari'a minal kibri. Barang siapa yang di dalam hatinya ada rasa humoris, itu maka akan terjauh dari sifat takabur. Baginda Rasul selalu berhumor. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat yang kita kenal dengan tegasnya, ternyata dari sisi kitabnya itu beliau humoris. Ya, Sayyidina Umar pernah berkata, setelah khalifah yang aku pimpin ini, maka aku prediksikan 2 khalifah yang akan menggantikanku. Semoga ini tercapai. Yang pertama Utsman bin Affan, sifatnya kalem, lemah lembut. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, sifat karakternya begini, tegas tapi humoris. Diprediksi sama Umar dan itu semua terbukti. Makanya ngaji jangan serius. Mucek Sunda mah kos limo sambrut. Kos meong kekemu. Aya macan gumur. Tenang. Ya. Luar biasa. Baik. Itu hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat. Baik, di penghujung acara ini, penghujung pengajian kita, saya akan menjawab pertanyaan yang dititipkan ke Al-Mukarram DKM, bahwasanya kita sudah melaksanakan rukun-rukun sholat. Bagaimana kiat kita agar sholat bisa khusyuk? Ya, jadi khusyuk ini terdapat 2 pendapat ulama. Ada khusyuk menurut pandangan ilmu fikih, ada khusyuk menurut pandangan ilmu tasawuf. Kalau ilmu fikih kita sudah selesai mengerti, memahami, menjalankan rukun sholat, sunnah sholat, makruh sholat, pembatalan sholat, kita kuasai, kita paham, itu sudah masuk kriteria khusyuk menurut fikih. Makanya saya bahas fikihnya, karena kalau urusan untuk tasawuf mainnya hati.
Karena kalau sholat kita kan sholatnya beda. Allahu Akbar, kelihatan semua. Bukan Allahu Akbar, bray, terang semua kelihatan. Benar? Nah, jadi kiat menurut fikih kita sedang jalankan. Ya, kita sedang jalan. Jadi ketika seseorang sudah menjalankan rukun solat dengan baik, pembatalan solat dia jauhi, makruh solat dia jauhi, sunat hayat, sunat ab'ad dia jalankan, maka dia sudah khusyuk menurut pandangan ilmu fikih. Saya pengen kaya ilmu tasawufnya juga, boleh. Kalau Anda ingin khusyuk menurut ilmu tasawuf, sebelum melewati ilmu fikih mustahil Anda bisa khusyuk. Saya tanya, siapa yang mau khusyuk? Acung, siapa yang mau khusyuk? Jawab, siapa yang mau khusyuk? Siapa yang mau khusyuk? Gak ada yang jawab sih. Siapa yang ada yang mau khusyuk? Semuanya. Saya tanya, rukun sholat ada berapa? Apa saja? Mohon maaf, sebelum Anda hafal itu, sebelum Anda menguasai gerakannya, nih, Anda belum bisa khusyuk menurut pandangan tasawuf. Hati Anda tidak akan pernah tenang. Ada berapa pembatalan sholat? Apa saja? Nih kuping nih. Kuping ya. Ada berapa sunat hayat sholat? Barusan 15. Apa saja? Pohon. Mau khusyuk? Belum. Anda belum masuk ke sana, tapi masih proses saya bilang. Sunat abad berapa? Kalau sunat abad ditinggalkan, apa yang harus dilakukan? Sujud sahwi. Bagaimana sujud sahwi? Anda belum menguasai, kuping lagi. Bisa khusyuk. Jadi kalau mau khusyuk tasawuf, hatinya khusyuk, fikihnya dulu beresin. Setelah beres, rukunnya kita kuasai. Makruh sholatnya kita jauhi. Kemudian pembatalan apalagi kita jauhi. Baru taprigul qalbi an ta'alluqi dunya. Kosongkan hatimu dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Bisa enggak? Sholat 12:30 lewat 15, Allahu Akbar, bentar lagi sirine, gua belum makan, gua belum ngopi, wah masuk manten. Wah, itu khusyuk nggak kira-kira? Karena Anda masih berkaitan dengan dunia. Sholat Allahu Akbar, aduh lupa, buru-buru, naruh sendal agak pinggir, hilang apa enggak ya? Hilang apa enggak? Mahal lagi sholat, wah ngaco. Berarti ingat kesan? Enggak. Kalau Anda mau khusyuk, sholat ke masjidnya jangan pakai sendal, cuci di sini. Jangan bawa handphone. Lah ini sholat bawa handphone, handphonenya ditaruh di balik, maksudnya dibukakan, tidak dibalikan. Lagi sholat, order. Berarti belum taprigul qalbi an ta'alluqi dunya, belum mengosongkan hati kita dari hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Nih iris kuping. Jangan bawang, nih iris kuping saya. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa khusyuk kalau masih dengan RW sholat mikir. Waduh, ada apa ya? Kadang-kadang handphonenya di silent, digetarkan saja, ditaruhnya di kantong. Teret. Apa ini yang janjian yang tadi mau beli mobil ya? Iya, segala macam. Khusyuk nggak? Jadi memang tips yang terbaik dari Imam Ghazali itu mengosongkan hati kita dari haliyah-haliyah yang berkaitan dengan dunia. Bisa nggak kira-kira? Bisa, nanti insya Allah bertahap. Makanya sekarang kita khusyuknya menurut pandangan fikih dulu. Kalau tasawuf kayaknya masih berat untuk kita yang masih hobi dunia. Masih hobi dunia. Sholat bawa handphone. Kadang-kadang dibalikin, kadang-kadang nggak penting. Dalam hati pasti ngomong nggak penting. Tapi kalau yang dia tunggu-tunggu, mam jangan lama-lama mam, kuliah kulhu aja mam, gak usah baca tabarok, gak usah baca waqiah, ya segala macam menyebar. Itu maka biqadri ma ta'ammal, apa yang kau dapatkan dalam kehusuan
maka sesuai dengan apa yang kau khusyukkan dalam sholat. Khusyuknya cuma alhamdulillahirabbil alamin, maka pahala sholatnya cuma segitu doang. Sah sholatnya? Sah, cuman pahalanya nggak akan sama. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Allahu alam, bahagialah mereka orang-orang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya. Makanya ada tanha anil fahsya'i wal, sholatnya yang khusyuk. Kalau sholatnya cuma sholat-sholatan doang, takbirnya kemana, posisinya belum sempurna, posisinya belum sempurna, naro telapak tangan aja semaunya begini, itu kan sudah melanggar aturan fikih. Bagaimana mau naik ke level ke grade tasawuf? Duduk di antara dua sujudnya masih begini tangannya, terus sholatnya masih begini, telunjuknya menunjukkan orang takabur, wahanaha, dilengkungkan sedikit, menunjukkan ketawaduan sifat diri kita, rendah hati kita, rendah diri kita di hadapan Sang Khaliq. Makanya kaji dulu fikih, insya Allah bertahap ke ilmu tasawuf. Baik, berkaitan dengan waktu, insya Allah sudah masuk waktu Isya, mungkin sedikit bisa memuaskan dari si sang penanya. Yang jelas intinya kosongkan hati kita dari haliyah dunia. Intinya itu. Nanti ada juga yang lihat tempat sujud, dia tempat sujud tetap dia tempat sujud, tapi kadang-kadang nggak khusyuk. Apalagi sekarang, kadang-kadang ada aja tetap. Kenapa karpetnya diangkat ya? Kok nggak pakai karpet ya? Ini garisnya kurang lurus nih. Ada macam-macam. Saya sempat begitu. Ini lakukan apaan ya? Ada aja itu pikiran kita, benar nggak? Kata kiai kan salah satu kiat tip untuk mencapai khusyuk, an-nadhar, istidamah, terus menerus melihat mahalis sujud, tempat. Tapi kadang-kadang di tempat sujud ada aja pakai karpet, kadang-kadang ada gambar mesinnya itu kan. Wah, kubahnya kurang bulat nih. Kayaknya yang lagi bikinnya sip 3 nih. Wah, macam-macam. Betul kan? Karena kalau kosong hati kita, belum kosong hati kita, tetap aja kehusuan tidak akan pernah datang. Semoga bermanfaat. Sikum wa nasibitakallah dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.